Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hacker kita. Kita sudah sampai pada soal Java Inheritance 2. Kita masih akan diuji tentang pemahaman inheritance. Kita akan solve challenge dulu. Oke, baik. Masih tentang inheritance, kita buka sedikit kodenya. Kita diminta untuk menuliskan dua buah kelas. Kita diminta untuk membuat dua buah kelas berikut ini. Pertama adalah sebuah kelas yang bernama arithmetic yang memiliki simbol bernama add. Jadi ada kelas namanya arithmetic, ada simbol add di dalamnya. Method ini memiliki dua input berupa bilangan integer, dua parameter bilangan integer. Kemudian dia akan mereturn atau mengembalikan nilai integer yang merupakan hasil penjumlah dari dua bilangan tersebut. Kemudian kita juga diminta untuk membuat sebuah kelas namanya adder. Jadi ada dua kelas yang kita buat, kelas arithmetic dan kelas adder. Kelas adder ini inherit ke kelas arithmetic ya. Jadi ini kelas adder ini adalah subkelas dari kelas arithmetic, subkelas dari superkelas arithmetic. Jadi kelas di atasnya itu atau kelas parentnya itu disebut dengan kelas super ya. Kemudian kelas yang kita buat ini, kedua kelas ini tidak harus public atau tidak boleh public ya, justru tidak boleh public ini karena sudah ada satu kelas public di bawahnya, tidak boleh public ya. Kemudian input formatnya kita tidak perlu membuat input format inputnya, tidak ada input formatnya. Outputnya juga kita tidak buat, you not responsible to reading an input. Kemudian kita juga tidak diperintahkan juga untuk mencetak outputnya. Kemudian sampel outputnya adalah seperti ini sampel outputnya. Oke, jadi salah satu test case-nya adalah seperti ini. Jadi soalnya sederhana ya, kita diminta untuk membuat dua buah kelas. Kita buat kelasnya di sini. Kelasnya adalah kelas ini ya, kelas arithmetic. Kita buat kelasnya di sini. Kelas ini kelasnya arithmetic. Kalau takut salah di copy saja ini. Arithmetic. Kemudian buka kurung. Kemudian kita juga diminta untuk membuat kelas adder. Iya, kelas adder. Buka kurung kerawal, selesai. Jadi buat kelas itu kayak begini. Dia kurung nama kelasnya kemudian kurung kerawal. Kemudian kalau ada metodenya baru kita buat metode di dalamnya. Metodenya adalah metode add ya, ada metode add yang memiliki dua parameter input integer dan outputnya integer juga. Jadi outputnya adalah integer int. Nama metodenya adalah add. Jadi buat metode di Java itu dituliskan nama outputnya dulu ya. Outputnya integer. Kemudian inputnya di sini. Parameter inputnya ditulis di sini integer. Misalnya kita beri nama misalnya Bill atau A ya, A kemudian integer B begini. Jadi ada dua parameter inputnya. Kemudian di sini dia akan mengembalikan nilai hasil penjumlahan A dan B. Jadi di sini kita bisa buat langsung return di sini. Return A tambah B seperti ini. Titik koma, selesai. Kemudian kelas yang berikutnya adalah kelas adder, dia tidak punya metode ya. Kita tidak diminta untuk membuat metode. Jadi sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya. Oh tidak, di sini kelas adder inherit ke kelas superkelas arithmetic. Jadi kelas adder ini adalah kelas yang diturunkan dari kelas arithmetic. Jadi di sini kita buat extends arithmetic. Jadi nanti karena dia merupakan turunan dari kelas arithmetic, maka nanti di sini method adder ini, di kelas adder ini nanti objeknya juga bisa memanggil method add. Ya ini contohnya. Dia buat objek adder A, kemudian new adder. Nanti di sini dia memanggil get class get super. Kemudian di sini ada method add ya. Jadi A ini sebenarnya objek dari kelas adder. Yang di dalamnya tidak ada method add ya sebenarnya. Jadi kelas adder tidak ada method add di dalamnya. Tapi karena dia extend ke kelas arithmetic, maka dia juga akan punya metode yang ada di kelas arithmetic. Maka nanti ketika kita buat begini dia bisa kita pengen memanggil metode add-nya. Dia akan menjumlahkan 10 tambah 3. Kemudian yang ini 10 tambah 32.
Coba kita run. Kita coba run dulu untuk lihat apakah ada errornya atau tidak. Dan berhasil. Sampai di sini kita sudah bisa submit sebenarnya. Kita bisa submit. Jadi sesuai soal yang diminta adalah kita membuat kelas arithmetic yang di dalamnya ada ini metode add ya. Kemudian di dalam berikutnya ada kelas adder yang extend ke kelas arithmetic. Apakah kita harus menyelesaikan problem ini seperti ini? Tidak ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan problem ini. Tapi sesuai petunjuk soalnya kita akan kerjakan dia seperti ini. Kan bisa saja kita buat kelas adder tanpa harus extend ke arithmetic, tapi di dalamnya ini kita buatkan tanpa extend ke arithmetic ya. Coba kita buat. Oh, tidak bisa ya. Di sini tidak boleh karena di sini ada permintaan my superclass a.getClass. Bisa. Dan kalau metodenya ada di sini sebenarnya bisa juga ya. Coba kita lihat run code. Ya, ternyata benar juga. Tetapi ini tidak sesuai dengan permintaan soalnya. Jadi yang dia mau adalah method adder ini adalah metode yang ada di kelas arithmetic. Oke, baik, ini sekadar beberapa bahan perbandingan. Kemudian di sini kalau kita mau buat sebuah variabel baru bisa juga ya, integer. Biasanya buat seperti ini, C sama dengan A tambah B. Kemudian yang di return nilai C, ini sama saja. Tapi ini terlihat pembolosan jumlah baris ya. Kalau kita bisa tulis dalam satu baris saja mungkin lebih bagus. Coba kita run code. Ya, sama hasilnya. Kita submit. Dan berhasil. Baiklah, saya kira kalau untuk materi inheritance 2 saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.